sini saya akan melafalkan bagaimana fonem-fonem itu bisa diucapkan. Ada vokal dan juga konsonan. Yang pertama itu vokal yang terdiri dari 6 fonem, yaitu A, I, U, E, dan O. Lalu konsonan itu adalah sisanya. Cara pelafalan vokal A, I, U, E, dan O yaitu sebagai berikut. A itu lidah, posisi lidah itu ada yang di tengah itu ke bawah, seperti ini A. Dan bibir itu netral, tidak terlalu terbuka ataupun tidak terlalu tertutup. Jadi posisi bibir itu adalah netral. Lalu selanjutnya adalah I. I itu lidah bagian depan ke langit-langit, kayak I gitu. Jadi posisi bibir itu seperti tersenyum, I gitu. Lalu selanjutnya adalah fonem E atau E. Jadi lidah yang bagian tengah itu ke atas. Nah, bentuk bibirnya itu seperti tersenyum juga, seperti I, E. Fonem selanjutnya adalah fonem O. Fonem O ini cara pelafalannya posisi lidah yang bagian belakang itu ke tengah, jadi kayak O gitu. Nah, bentuk bibirnya itu bulat, sepenuhnya bulat, O. Lalu selanjutnya kita beralih ke fonem konsonan. Fonem konsonan ini adalah sisa dari vokal, yaitu diantaranya ada huruf P dan B. Huruf P dan B ini cara pelafalannya hampir sama ya, yaitu dengan letupan dan dengan menggunakan bibir. P dan B itu sama. Tetapi bedanya antara keduanya ini, kalau P itu tidak bergetar, tapi kalau B itu bergetar. Nah, selanjutnya ada fonem T dan D. T dan D ini juga sama dengan letupan, tetapi keduanya ini T dan D itu menggunakan lidah dan juga gigi. T, D gitu. Jadi kalau misalkan T itu tidak dengan getaran pita suara, tetapi kalau D itu menggunakan getaran pita suara. Selanjutnya ada fonem K dan juga G. Nah, keduanya ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu dengan letupan, tetapi menggunakan tempat artikulasi yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah fonem K dan juga G. Fonem K dan juga G ini keduanya sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan letupan, tetapi K dan G ini menggunakan langit-langit bagian belakang, seperti K, G, seperti itu. Tetapi kalau K itu tidak bergetar, sedangkan G itu bergetar. Selanjutnya adalah fonem C dan juga J. Nah, fonem C dan juga J ini menggunakan letupan afrikat. Letupan afrikat ini merupakan gabungan antara letupan atau ledakan dengan pergeseran. C dan J ini menggunakan langit-langit bagian tengah. C, J. Kalau C itu tidak bergetar, kalau J itu bergetar. Selanjutnya S dan Z. S dan Z ini sama, keduanya dengan pembentukan lewat semburan. Keduanya dengan gigi depan. Dan juga kalau S itu tidak ada getaran, kalau Z itu ada getaran. Selanjutnya adalah fonem M dan juga N. Fonem M dan N ini cara pembentukannya dengan sengau. Sengau itu seperti bunyi melalui hidung. Jadi ketika kita mengucapkan bunyi M dan bunyi N, tetapi hidung kita ditutup, itu tidak akan menghasilkan bunyi M dan N yang sempurna. Jadi bunyinya itu dengan bantuan dari hidung. Nah, lalu tempat artikulasinya itu kalau M dengan bibir, kalau N itu gigi dan lidah, N, seperti itu. Lalu kalau M itu bergetar, N juga sama bergetar. Lalu selanjutnya adalah bunyi eng dan juga eng. Nah, bunyi eng dan juga eng itu sama, yaitu dengan sengau seperti sebelumnya, seperti M dan N, yaitu bunyi melalui hidung. Nah, eng dan eng, kalau eng itu tempat artikulasinya adalah bagian langit-langit lidah. Nah, kalau tempat artikulasi eng itu adalah langit-langit tengah, seperti eng itu jadi lidahnya ada di langit-langit bagian tengah. Nah, lalu kalau eng itu tempat artikulasinya adalah lidah bagian belakang. Eng dan eng itu sama, keduanya dengan bergetar. Selanjutnya adalah fonem L dan R. L itu menggunakan getar samping, kalau R itu menggunakan getar trill. L
L itu menggunakan langit-langit depan seperti L. Lalu kan R itu menggunakan ujung lidah yang digetarkan. Tetapi keduanya itu sama-sama bergetar. R dan L itu bergetar. Misal, selanjutnya adalah fonem W dan Y. Fonem W dan Y ini hampir vokal. Tempat artikulasinya itu kalau W itu bibir dan langit-langit belakang. Sedangkan Y itu langit-langit depannya. W dan Y ini sama-sama bergetar. Seperti kata warna itu kan menggunakan getaran dari pita suara kita, dan misalkan Y, huruf Y itu kayak yaknya juga dengan bantuan getaran. Nah, yang terakhir adalah H. H ini pembentukannya dengan frikatif. Frikatif ini seperti udara yang menggeser. Nah, jadi frikatif ini yaitu huruf H itu menggunakan tenggorokan artikulasinya. Nah, dia itu fonem H ini tidak ada getaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.